Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Pagi hari ini kita akan belajar tematik 4 bersubtema 3 kelas 4 bersama SD Majid Syuhada Yogyakarta. Kita akan belajar tentang bahasa Indonesia. Pendapat pribadi tentang cerita dalam dongeng. Sebelum memberi pendapat, kita perlu membaca dongeng dengan cermat. Beberapa hal yang harus diperhatikan adalah tokoh adalah pelaku dalam sebuah cerita. Berdasarkan perannya, tokoh dibedakan menjadi dua, yaitu tokoh utama dan tokoh pembantu. Kemudian ada alur, yaitu jalannya suatu cerita. Ada pesan moral, adalah saran, nasihat, pesan atau anjuran bagi pembaca, baik secara tersirat atau langsung, dan tidak tersirat atau tidak langsung. Selain ketiga hal ini, tokoh alur pesan masih ada lagi, yaitu watak, kemudian latar belakang atau setting. Menilai komentar terhadap kejadian suatu dongeng. Kita dapat berkomentar setelah mengetahui suatu kejadian di dalam cerita. Kita juga bisa mengemukakan komentar teman apakah sesuai dengan cerita. Sebelum memberi komentar, yang penting kita harus membaca cerita sampai selesai. Menyampaikan isi dongeng dengan menggunakan peta pikiran. Banyak cara untuk menyampaikan unsur-unsur suatu dongeng. Salah satunya adalah menggunakan peta pikiran. Peta pikiran adalah cara menuangkan informasi yang diperoleh ke dalam bentuk diagram. Masih ingatkah kalian dengan cerita tentang kelinci dan kura-kura? Nah, perhatikan contoh peta pikiran dengan cerita tersebut di bawah ini. Ini adalah contoh peta pikiran dengan judul Kelinci dan Kura-kura. Tokohnya kelinci, kura-kura, bekicot, dan keong. Pesan moralnya nanti akan setelah terakhir ya. Kemudian ada sifat tokoh. Kelinci adalah sombong, keras kepala. Kura-kura adalah pantang menyerah. Tempat kejadiannya di hutan. Kemudian awal cerita, kura-kura mengajak kelinci lomba lari. Kelinci menerimanya dan mengira akan menang dengan mudah. Akhir cerita, kura-kura berhasil sampai lebih dahulu di garis akhir mengalahkan kelinci. Nah, untuk pesan moralnya, janganlah berbuat sombong dan menganggap rendah orang lain. Tetap bersemangat dan gigih dalam mencapai sesuatu. Kalian masih ingat untuk menentukan pesan moral dalam dongeng? Bacalah dan pahami dengan cermat suatu dongeng sebelum menentukan pesan moralnya. Nah, perhatikan contoh pesan moral berikut. Pesan moral dari dongeng Malin Kundang. Tentunya kamu sudah membaca ya. Malin adalah seorang anak yang durhaka kepada ibunya karena tidak mengakui, karena malu dengan keadaan ibunya yang miskin sementara dia sudah menjadi saudagar yang kaya. Pesan moralnya adalah kita tidak boleh durhaka kepada orang tua. Kita harus selalu menghormati mereka. Kegiatan ekonomi pembuatan kertas untuk muatan IPS. Perhatikan skema pembuatan kertas berikut. Yang pertama, kayu dikupas kulitnya dan dipotong kecil-kecil. Setelah itu, potongan kayu dicampur bahan kimia agar menjadi pulp. Nah, pulp diberi pemutih supaya kertas menjadi warna putih. Pulp masuk ke dalam mesin pembuat kertas. Kandungan air dalam pulp dihilangkan dengan mesin pres. Kertas dicetak untuk menghasilkan kertas dengan ketebalan tertentu.
Dan kertas yang sudah jadi digulung dan siap digunakan. Setelah itu, jadilah selembar kertas yang kita gunakan sehari-hari. Kegiatan ekonomi dalam proses menghasilkan beras. Sawah dibajak dengan menggunakan alat pembajak. Kemudian sawah ditanami tanaman padi. Kegiatan ekonomi dalam menghasilkan beras, padi dipanen oleh petani, kemudian hasil panenan padi dijemur sampai kering. Setelah kering, padi digiling hingga menjadi beras. Kemudian beras dikirim pedagang ke berbagai daerah. Beras diolah menjadi nasi dan dikonsumsi sebagian besar penduduk Indonesia. Untuk muatan IPA, kita akan belajar dampak eksploitasi hutan yang berlebihan akan mengakibatkan berkurangnya ketersediaan oksigen. Suhu bumi semakin meningkat atau istilahnya global warming, dan rawan terjadi bencana alam seperti banjir, tanah longsor, dan sebagainya. Pengelolaan sampah dan barang bekas. Barang-barang bekas dan sampah dapat diolah dengan cara 4R. Reuse, reduce, recycle, dan replace. Untuk reuse, menggunakan kembali sampah yang masih dapat digunakan untuk fungsi yang sama atau fungsi yang berbeda. Contohnya, menggunakan kaleng bekas cat untuk dijadikan tempat sampah atau pot tanaman. Istilah dalam pengelolaan sampah dan barang bekas lainnya adalah reduce, recycle, replace. Untuk reduce adalah mengurangi potensi benda yang telah digunakan menjadi sampah. Sampah yang dibuang ke lingkungan harus sedikit mungkin. Contohnya, membawa air minum dalam botol sendiri daripada membeli air minum dalam kemasan. Untuk recycle adalah mengolah kembali sampah menjadi barang atau produk baru. Contohnya, mengolah sampah organik menjadi pupuk kompos. Replace adalah mengganti benda yang biasa digunakan dengan benda yang ramah lingkungan. Misalnya, memilih menggunakan sapu tangan daripada tisu. Untuk SBDP, menggambar objek benda. Perhatikan cara menggambar berikut. 1. Sketsa pemandangan pantai terlebih dahulu. Ini bisa juga selain pantai boleh, misalnya pegunungan, sawah, dan lain sebagainya. Kemudian, mulailah menambahkan gambar perahu nelayan. Menggambar objek benda. Yang ketiga, tambahkan sketsa tiang dan layar pada perahu nelayan. Kemudian tambahkan gambar lain, misalnya pohon kelapa ataupun hewan laut. 5. Tebalkan sketsa dan hapuslah garis-garis yang tidak dipakai. Warnailah gambar yang telah dibuat dengan alat warna. Apresiasi terhadap gambar objek benda. Kita dapat memberikan apresiasi dalam hal kerapian dan detail gambar. Ada sebuah gambar, kamu memberikan pendapat. Menurutku, gambarnya sangat detail dan terlihat hidup. Terima kasih anak-anak, tetap semangat ya. Selalu menjaga kesehatan dengan cuci tangan pakai sabun, pakai masker, jaga jarak, dan jangan lupa hindari kerumunan. Selalu makan makanan yang bergizi, dan jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.